saya Alisanida Afifah. Perkenalkan, nama saya Husni Fadilah Diaulhaq. Dan saya Muhammad Rizky Arya Pradana, jaringan komputer kelas C, dan kelompok kami akan membahas tentang inframerah. Berikut adalah videonya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai inframerah. Yang pertama ada sejarahnya, yaitu penemuan tentang inframerah ini dibuat secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel pada tahun 1800-an saat beliau sedang mencari bahan optik baru. Nah, pada waktu itu, ia yang sudah terkenal dengan penemuan planet Uranus sedang mencari bahan optik untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop selama pengamatan. Kemudian ada pengertian inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang dari cahaya yang tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nah, radiasi inframerah ini punya jangkauan 3 order dan punya panjang gelombang antara 700 nanometer hingga 1 mm. Yang ketiga, ada karakteristik dari inframerah. Pertama, inframerah itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Yang kedua, inframerah tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat menimbulkan komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Jadi ketika suhunya mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Kemudian, fluktuasi daya tinggi dan dapat diintervensi oleh cahaya matahari. Kemudian ada jenis dari inframerah. Jadi inframerah itu dibagi jadi 3, yaitu inframerah jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Kalau inframerah jarak dekat itu memiliki panjang gelombang 0,7 sampai 1,5 mikrometer. Nah, contoh aplikasinya ada pada pencitraan pandangan malam seperti night scope. Kemudian untuk inframerah jarak menengah memiliki panjang gelombang 1,5 sampai 10 mikrometer. Nah, contohnya inframerah jarak menengah adalah pada sensor alarm. Lalu inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Contohnya ada pada alat-alat kesehatan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan inframerah. Jadi inframerah ini digunakan di beberapa bidang. Contohnya yang pertama ada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan digunakan untuk mengaktifkan molekul air dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi mikro, meningkatkan metabolisme tubuh. Dan inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Yang kedua ada kedokteran. Pada bidang kedokteran ini NIRS atau Near Infrared Spectroscopy umum dipakai dalam diagnostik medis, terutama dalam pengukuran kadar oksigen darah atau juga dalam kadar gula darah. Selanjutnya pada bidang industri itu digunakan lampu inframerah. Nah, lampu inframerah ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri. Misalnya pada pemanggang dan bola lampu. Selanjutnya pada bidang keruangan. Inframerah itu digunakan sebagai pancaran untuk mengenai suatu objek. Jadi nanti menghasilkan foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas suatu objek. Jadi nanti dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dari ruangan itu berdasarkan fotonya. Kemudian pada bidang komunikasi sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel. Ini dapat dilihat pada handphone dan laptop yang memiliki aplikasi inframerah. Nah, fungsi inframerah pada handphone dan laptop dijalankan melalui teknologi IRDA atau Infrared Data Acquisition. Nah, IRDA ini dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan sistem komunikasi via inframerah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari inframerah. Kelebihan dari inframerah adalah mudah dalam konfigurasi. Yang kedua, proses transfer file yang mudah, tidak memerlukan sinyal dalam proses transmisinya, dan sangat praktis dipakai dalam transfer data yang berkapasitas kecil. Sedangkan kelemahan dari inframerah adalah jarak transfer yang relatif dekat.
Yang kedua, posisi transfer harus tegak lurus. Jika sedikit keluar dari derajat lurus, maka koneksinya akan hilang atau terputus. Yang ketiga, transfer data relatif lama. Yang keempat, keamanan data saat diproses transfer sangat kurang. Yang kelima, teknologi yang tertinggal karena inframerah sudah jarang digunakan untuk transfer file. Oke, berikutnya adalah penjelasan protokol yang terdapat pada infrared. Protokol-protokol yang terdapat pada infrared itu antara lain IRDA, XDLC, IRLMP, TP, IROPIX, dan IRTRANP. Yang pertama adalah IRDA. Protokol ini merupakan modifikasi dari protokol XDLC. Secara umum, fungsi protokol ini adalah melakukan enkapsulasi frame dan memastikan bahwa peralatan IRDA yang ada dalam keadaan sinkron. Pada komunikasi antar alat, harus ada peralatan yang bertindak sebagai peralatan primer, sedangkan yang lain merupakan peralatan sekunder. Komunikasi dalam bentuk yang seperti ini disebut dengan half duplex. Selanjutnya adalah IRLMP atau Infrared Link Management Protocol, merupakan protokol link yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan peralatan yang menawarkan layanan, memeriksa aliran data, dan bertindak sebagai multiplexer. Kemudian ada TP atau Transport Protocol, berfungsi untuk mengatur channel virtual antara peralatan yang digunakan. Protokol ini akan menampilkan perbaikan kesalahan seperti kehilangan paket ataupun kesalahan yang lain. Kemudian merangkum kembali data aslinya. Protokol ini sama seperti TCP. Lalu ada protokol IROPIX atau Infrared Object Exchange Protocol, merupakan protokol yang sederhana dengan perintah seperti put dan get yang diikuti oleh transfer data antar peralatan. Selain itu, IROPIX digunakan untuk peralatan mobile seperti handheld, PDA, dan telepon seluler. Protokol ini digunakan untuk melakukan transfer informasi melalui jaringan GSM seperti pada address book, SMS, kalender, pengatur dial, dan transfer suara digital melalui IR. Kemudian yang terakhir ada IRTRANP atau Infrared Transfer Picture, merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan transfer gambar melalui interface infrared. Spesifikasi protokol ini biasanya digunakan pada pabrikan kamera digital. Selanjutnya adalah layer-layer yang terdapat pada infrared. Antara lain adalah yang pertama, physical layer, merupakan layer terakhir pada pemakaian infrared dan sekaligus sebagai layar pertama pada penerima sinyal infrared. Berfungsi untuk menghubungkan layar yang ada di atasnya, yaitu data link layer. Layer ini juga akan mengkonversi dari sinyal digital ke sinyal analog pada proses bit encoding. Selain itu, layer ini juga berfungsi untuk pengiriman dan penerimaan data. Contohnya adalah IR detektor. Kemudian ada data link layer, di mana terdapat penggunaan XDLC atau High Level Data Link Control pada sebuah jaringan yang digunakan di infrared. Selanjutnya adalah network layer. Pada network layer, ini merupakan layer kelima pada pemakai infrared dan layer dengan posisi ketiga pada penerima sinyal infrared. Penggunaan protokol pada jaringan komputer seperti IRLAB merupakan salah satu protokol yang ada di network layer. Selanjutnya pada network layer terdapat protokol IRLAB tadi untuk menentukan aturan encoding dan aturan prosedural. Di atasnya lagi terdapat transport layer. Transport layer itu berfungsi untuk pengiriman dan penerimaan melalui infrared dengan menggunakan IRLMP. Selanjutnya adalah session layer. Session layer terletak pada posisi layer ketiga pada pemakai infrared dan layer kelima pada penerima sinyal infrared. Pada session layer ini terdapat penggunaan sistem yang berhubungan dengan pengelolaan data. Selanjutnya, layer di atasnya adalah presentation layer, di mana merupakan layer kedua pada pemakai infrared dan layer keenam pada
penerima sinyal infrared. Contohnya seperti pada remote, yaitu memiliki beberapa tombol dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti tombol on-off, pengatur suhu, timer, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah application layer, yang merupakan layer pertama pada pemakaian infrared, dan merupakan layer yang terakhir pada penerima sinyal infrared. Contoh dari application layer sendiri pada saat penggunaan remote, yaitu untuk mematikan ataupun menyalakan AC dan operasi lainnya. Dari application layer ini ditentukan oleh model, jenis, dan seri remote dari AC. Ya, sekarang saya akan melakukan demonstrasi terhadap remote AC dengan AC ini. Nah, jadi remote AC ini mempunyai inframerah di bagian sini. Jadi ini tuh nanti bisa mengkoneksikan antara remote AC dengan AC dan mengubah pengaturan dalam AC. Nah, misalnya ini contohnya tombol-tombol dalam remote AC. Jadi apabila kita akan menyalakan, kita bisa klik yang warna oranye ini untuk menyalakan. Jadi misalnya kita nyalakan, AC-nya akan nyala. Nah, kemudian ada juga tombol mode. Tombol mode ini apabila mode awalnya itu auto, lalu kalau kita klik tombol mode maka akan berubah menjadi cool dengan suhu 27 derajat. Lalu apabila kita ubah lagi mode-nya maka akan berubah menjadi dry dengan suhu 25 derajat. Jadi bedanya cool sama dry itu, apabila cool dia ada angin dan ada anginnya tuh dingin, kalau misalnya dry itu cuma angin biasa. Kemudian apabila kita klik fan speed, ini fan speed, maka dia akan mengubah kecepatan angin. Jadi misalnya kita klik, ini kan awalnya auto, kita klik menjadi satu baris. Apabila kita klik lagi, dia menjadi 3 kecepatan kipasnya. Lalu bila klik lagi, dia akan menjadi 5. Nah, selanjutnya ada air swing. Ini untuk mengubah kipasnya itu, arah kipasnya. Jadi misalnya kita klik, ini menjadi sejajar. Lalu apabila klik lagi, dia akan turun. Nah, itu kan turun. Lalu apabila kita klik lagi, dia akan lebih turun lagi. Lalu kita klik lagi, dia lebih turun lagi. Kita klik lagi, dia akan turun lagi. Lalu kita klik lagi, akan jadi auto. Jadi auto tuh naik turun terus gitu. Lalu kita akan mengubah temperatur. Jadi misalnya ini awalnya 25 derajat, kita akan ubah jadi 24 derajat. Maka suhunya akan berubah. Lalu apabila kita klik powerful, maka AC-nya akan lebih kencang lagi suaranya. Apabila kita klik quiet, maka suara AC-nya akan lebih pelan. Selanjutnya adalah untuk timer. Jadi di sini kita bisa men-timer kapan AC akan mati dan kapan AC akan menyala. Jadi misalnya kita set timer untuk on sama off. Jadi kalau misalnya kita mau klik yang kapan timer akan menyala, kita klik yang on. Dan itu akan jamnya itu kedip-kedip gitu. Nah, kita bisa ngatur dengan naik turunnya di sini. Misalnya ini awalnya jam 7. Kita ubah jadi jam 7.20. Apabila sudah, maka kita klik set. Ini set. Maka akan terset, akan menyala pada jam 7.20. Dan apabila kita ingin mengubah off-nya, ini awalnya 6.50, kita ubah dengan klik off ini, maka nanti off-nya akan kedip-kedip. Lalu kita ubah misalnya menjadi 7.30, lalu kita klik set. Nih, klik, maka akan terset on dan off-nya. Maka nanti kalau misalnya
udah jam 7.30, jam 7.20 dia akan menyala, dan jam 7.30 dia akan mati. Lalu untuk mematikan AC ini, kita bisa klik off yang ini, warna oranye ini. Kita klik, maka AC akan mati dan swingnya bakal ketutup. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan bagaimana proses datagramnya pada remote AC, yang mana tadi demo atau praktek secara nyatanya remote AC itu bekerja dengan menggunakan inframerah telah dijelaskan oleh Alisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana datagram atau inframerah pada remote AC tersebut bekerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan ini adalah Analyze ER. Ini saya tampilkan. Ini adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan. Kenapa kita menggunakan ini? Karena dengan aplikasi ini kita mampu mengetahui bagaimana inframerah pada remote AC tersebut bekerja. Jadi bagaimana menyalakannya, itu datagramnya seperti apa, mematikan, menaikkan suhu, menurunkan, dan lain sebagainya. Ini semua terekam di Analyze ER. Kemudian yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk datagramnya. Nah, di sini bentuk datagramnya yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, dari sini ini diawali dengan off dulu. Saya akan perbesar gambarnya. Nah, di sini diawali dengan off, kemudian on. Setelah on, nah di sini mulai bekerja. On itu bagaimana datagramnya, kemudian semakin di sini bagaimana menaikkan suhu, menurunkan suhu, kemudian melakukan swing, kemudian kecepatan anginnya, turbonya, dan lain sebagainya. Ini semua sudah terekam di sini. Ini yang di warna hijau dan warna kuning. Nah, untuk di warna hijau dan warna kuning, pada intinya jika di actionnya di dunia nyatanya itu sama saja, cuma hanya berbeda pada proses perekamannya saja. Jadi ini mulai dari di posisi mati, menyala, kemudian diproses, kemudian mati lagi. Nah, ini juga hasilnya warna hijau dan warna kuning itu actionnya sama, hanya berbeda datagramnya saja. Karena di sini fungsi Analyze IR ini juga infrared signal and protocol decoder and analysis. Nah, oleh karena itu dari datagram ini semuanya terekam. Ini ada channel 1, channel 2 rule-nya, kemudian ini saya mencoba untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk binernya. Ini adalah hasil screenshotan yang telah dilakukan prosesnya. Kemudian ini yang berikutnya adalah hasil dari rekaman tadi. Nah, hasil dari rekaman tadi itu kan sudah diolah. Diolahnya dengan cara apa? Dengan cara tadi merekamnya, dengan cara actionnya itu tiap adegannya itu kita rekam dengan datagram tersebut. Dengan aplikasi tersebut, sehingga tampil datagram, dan di datagram bisa dianalisis. Nah, ini adalah di bait 7. Di bait 7 ini berarti bahwasanya suhu itu disetting dengan range dari 16 sampai 30. Ya, dari 16 sampai 30. Jadi kalau di dalam bentuk desimal, nilai 0 itu 16 derajat, 1 17 derajat, dan sampai 30 derajat dengan nilai 14. Ya, jadi di situ bisa kita ketahui gitu ya dari hasilnya ini. Nah, hasil ini adalah hasil olahan yang telah diolah. Kemudian dari hasil ini kita tahu bahwa
mulai dari kondisi 0, mula-mula 0, kemudian temperaturnya atau suhunya itu 0 ya, 0 di posisi 0 berarti desimal 0 berarti tadi 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah untuk temperatur. Kemudian yang berikutnya bed 9. Nah, bed 9 ini apa? Bed 9 ini merupakan proses swing and fan-nya. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya swing 0 itu berarti pergerakannya itu tidak ada 0 ya. Kemudian swing 1 disetting semakin naik kecepatannya, ada kecepatan, swing 2 semakin cepat, dan swing 3 semakin maksimal. Untuk pergerakan naik turun engsel kipas, engsel AC-nya tersebut. Kemudian V0 itu kecepatan dari AC itu. Jadi mesinnya itu kecepatan anginnya berapa? 0, kemudian 1 makin cepat, 2 makin tambah cepat, 3 dan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah swing. Nah, di sini kalau tadi kita sudah membahas di ini swing 0, swing 1, swing 2. Di swing ini juga terdapat penilaian bit-bitnya. Jadi yang telah kita aksi-aksi tadi yang telah dilakukan ini bisa dijelaskan, atau rekaman yang telah terekam di datagram tadi itu bisa dijelaskan. Oh, bahwasanya kalau binernya angka 1 semua itu berarti auto. Kemudian kalau 0001 berarti P1 berarti horizontal gitu ya. Kemudian P2 itu makin ke bawah, P3 makin ke bawah lagi, P4 makin ke bawah, dan P5 akhirnya lurus vertikal. Seperti itu. Kemudian itu untuk swingnya. Jadi misalnya itu semakin cepat untuk untuk turunnya. Dan yang berikutnya adalah fan. Nah, ini adalah fan, kecepatan anginnya. Kecepatan anginnya ini tuh digambarkan juga dalam biner. 1010 adalah auto, 0011 adalah F1 yang berarti slowest atau paling pelan, 0100 F2 semakin agak ada dayanya, ada energinya, kekuatannya, 0101 itu semakin tambah cepat, 0110 semakin tambah cepat lagi, dan sampai F5 bahwasanya 0111 itu yang paling cepat ya. Itu adalah representasi dari swing and fan. Kemudian yang berikutnya adalah bed 14. Nah, untuk bed 14 ini itu merupakan representasi dari profil AC tersebut. Jadi kalau di profil AC itu ada yang namanya normal, kemudian boost, ada yang quiet. Nah, itu terrepresentasi di sini. Nah, dari 0 sampai 7 ya, Pro 01, 0, 1, 2 sampai 7. Nah, dari representasi itu, ini kan profilnya ya, kita jelaskan dari sini. Kalau normal itu kondisinya kalau direkam dengan menggunakan analyze IR tadi, itu normal itu dengan biner seperti ini. Ya. Kemudian boost itu menggunakan binernya seperti ini. Ya, jadi ada 0001, 0001. Kemudian quiet itu 0011, 0000. Itu untuk profilnya. Kemudian yang berikutnya adalah byte 6, byte 6 itu merupakan representasi dari mode on off. Ya, jadi mode on off itu representasinya dalam ini. Maksudnya on off di sini apa? On off di sini itu maksudnya adalah bagaimana perputaran sejenis kondisi untuk AC tersebut itu dijelaskan ya. Jadi kayak semacam untuk ruangan itu, supaya ruangan itu menjadi apa? Menjadi kering atau dingin atau panas atau auto sesuai dengan sistem ya, otomatis gitu. Nah, ini ada di sini. Jadi mulai dari switch 001, mode 0, mode 1, mode 2 dan mode 3. Nah, ya ini adalah representasi atau penjelasan dari biner-biner yang telah dilakukan ya dengan aplikasi tadi. Itu mode ini 0110 itu berarti fan, si angin aja. Kalau yang ini panas, yang ini dingin.
yang kemudian yang ini head dan yang ini auto. Digambarkan dengan binernya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sistem tersebut bekerja. Jadi sistem ini bekerja dengan datagram tadi itu tuh diawali dulu sebenarnya. Tadi saya menyampaikannya agak sedikit terlewat, bahwasanya dengan analisis datagram ini, datagram yang ada di Analyze IR itu pertama tuh ada sinyal masuk dulu. Jadi sinyal pertamanya itu masuk ya. Kemudian yang mana itu bahwasanya untuk membutuhkan pengiriman, jadi kayak mengirimkan perintah mula-mula gitu. Kemudian second signal frame itu di proses ini itu yang mana bahwasannya konfigurasi untuk sistem itu bekerja. Kalau tadi itu mula-mulanya, ini sistem ini sudah mulai akan bekerja. Nah, kemudian yang terakhir bahwasannya timingnya, cara timing sama frekuensinya. Jadi bagaimana sih respons kecepatan dari remote itu bekerja, sehingga dengan demikian maka bisa kita ambil sebuah benang merah dari simulasi ini, bahwasanya mulai dari on off, mulai dari posisi off hingga kembali off lagi dengan proses yang telah dilalui yang kita lakukan, bahwasanya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tiap step by step yang kita lakukan jika terekam di datagram dengan menggunakan Analyze IR, ini menghasilkan data yang berbeda. Jadi itu adalah benang merah dari proses kegiatan ini. Ini adalah sequence 1 to until 4 dan masih banyak lagi. Kita menggunakan AC Panasonic dan ini bisa dilihat juga di sini apa sih langkah-langkah kita yang kita gunakan, mulai dari mode head, mode auto, fan speed, temp down, temperature down, dan seterusnya. Ini kita rekam, dan ini historinya kita ada di sebelah sini, dan ini jika dibuat biner maka di baris ke-7 ya. Jadi di mode head kita tampil seperti ini. Jadi begitu untuk penjelasan terkait dengan analisis diagramnya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari video kami ini adalah yang pertama, protokol yang digunakan dalam inframerah itu ada 6, yaitu IRDA, HDLC, IRLMP, TP, IROBEX, dan IRTRAN-P. Kemudian layer-layer yang ada pada inframerah itu ada 7. Yang pertama ada application layer, itu pada penggunaan remote untuk menyalakan atau mematikan AC dan operasi lainnya. Kemudian pada presentation layer itu tombol dengan fungsi yang berbeda-beda, misalnya tombol on, off, pengatur suhu, timer, dan lain-lain. Yang ketiga ada session layer, yaitu penggunaan sistem yang berhubungan dengan pengelolaan data. Kemudian ada transport layer, itu penggunaan protokol dalam melakukan transfer atau pengiriman dan penerimaan melalui infrared menggunakan IRLMP. Yang kelima, pada network layer itu penggunaan protokol jaringan komputer seperti IRLAP. Kemudian pada data link layer itu penggunaan HDLC atau High Level Data Control pada sebuah jaringan yang digunakan di infrared. Kemudian pada physical layer menghubungkan dengan layer yang ada di atasnya, yaitu data link layer, serta mengkonversi dari sinyal digital ke sinyal analog pada proses bit encoding. Selain itu, layer ini juga berfungsi untuk pengiriman dan penerimaan data, contohnya pada IR detektor. Nah, contoh dari inframerah yang tadi kami demokan adalah remote AC. Jadi remote AC ini memiliki inframerah pada ujung remote-nya, serta menggunakan angka biner untuk melakukan setting. Sekian video dari kami, terima kasih.